Para jamaah rahman wa rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka sangat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah menuturkan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Memang yang disampaikan Nabi apa? Sehingga para sahabat bergembira. Di dalam kelanjutan hadis ini disebutkan beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Rupanya ini yang menjadikan para sahabat bergembira ketika Nabi mengatakan telah datang bulan Ramadan, maka para sahabat bergembira. Maka kita pun harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan dengan gak Ramadan sama saja. Gak ada getaran tersendiri. Ya sama aja, jangan. Para sahabat bergembira dengan datangnya Ramadan. Maka gak boleh datar-datar saja. Harus berbeda. Ramadan dengan gak Ramadan harus berbeda. Kelanjutan hadis ini, kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Diwajibkan berpuasa kok gembira? Gimana para jemaah? Diwajibkan berpuasa dalam Ramadan kok bergembira? Kalau datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, Allah wajibkan puasa bagi kalian di dalamnya. Kok para sahabat bergembira? Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, ketika menjelaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa kata Syekh Sa'di? Puasa adalah syariat yang diberlakukan dari Nabi yang satu ke berikutnya, terus tidak pernah dimansuh, tidak pernah dihapus. Ini menunjukkan puasa adalah syariat yang cocok sesuai untuk seluruh manusia di segala zaman. Yang menunjukkan keutamaannya sangat tinggi, kemaslahatannya sangat tinggi. Dan Allah kehendaki masih diberlakukan untuk umat Nabi yang terakhir. Maka manallahu ala hadhil ummah, kata Syekh Sa'di. Allah menganugerahkan kepada umat ini syarat puasa masih diberlakukan. Dalam renungan kita, kalau Allah kehendaki dihentikan sehingga kita tidak ada syarat puasa, kan bisa saja kalau Allah menghendaki demikian. Tetapi Allah masih memberlakukan untuk kita syariat yang diberlakukan kepada seluruh nabi tidak pernah dimansuh. Yang menunjukkan fadilah yang sangat tinggi dan kita masih mendapatkan. Maka para sahabat bergembira. Kelanjutan hadis ini beliau bersabda, "Fihi tuftahu abwabul jinan." Di dalamnya pintu-pintu surga ditutup. Wa tughallaku fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Apa dampaknya? Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Dampaknya apa? Dibukanya pintu surga di dalam Ramadan, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Apa dampaknya? Ini menjadikan para sahabat bergembira. Dampaknya apa? Ramadan menjadi bulan yang sangat kondusif untuk peribadahan. Itu dampaknya. Ramadan menjadi bulan yang suasananya sangat cocok untuk berlomba-lomba dalam ketaatan. Maka Ramadan menjadi bulan musim apa? Durian. Musim ibadah, ya. Ramadan menjadi bulan yang untuk musim ibadah. Kalau grafik ibadah kita di luar Ramadan tinggi, alhamdulillah, dalam Ramadan harus lebih tinggi lagi. Kalau kecepatan kita dalam peribadahan di luar Ramadan kencang, dalam Ramadan harus lebih kencang lagi. Karena bulan musim ibadah, dampak dari dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Lanjutan hadis ini Nabi bersabda, "Fihi lailatul khairu min alfi syahr." Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita beribadah di malam yang merupakan Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kurang lebihnya. Ya kita beribadah apa yang kita bisa. Di saat Lailatul Qadar turun, maka ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan.
kan jauh melampaui umur kita. Kita umurnya tidak ada 83 tahun misalnya. Kalau iya sampai 83 tahun apa untuk ibadah terus? Nah, kemudian tahun ini dapatin Lailatul Qadar. Tahun sebelumnya dapatin, tahun sebelumnya dapatin, tahun sebelumnya dapatin. Dan akan datang dapatin, dapatin. Dapatin terus. Katakanlah 40 kali Ramadan dapatin. Maka 83 tahun kali 40. Kita beribadah jauh melampaui umur kita. Nilai ibadah kita jauh melampaui umur kita. Dan memang kan ini Allah spesialkan untuk umat Nabi yang terakhir, yang umatnya pendek-pendek, di mana orang-orang terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada seseorang dari Bani Israel yang mereka siangnya jihad, malamnya qiyamul lail, siangnya jihad, malamnya qiyamul lail. Umat Nabi yang terakhir ini mana kuat seperti itu. Maka secara fisik tidak sekuat mereka, secara umur tidak sepanjang mereka, tetapi Allah kasih suatu fadilah yang akhirnya tidak kalah dari mereka. Itulah Lailatul Qadar. Maka kelanjutan hadis ini dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man hurima khairaha faqad hurima." Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan Ramadan ini, sungguh sangat rugi sekali. Ramadan bulan spesial dan terhalang dari kebaikan-kebaikan Ramadan, maka sangat rugi sekali. Para jamaah rahimakumullah, amalan apa saja yang mesti kita perhatikan dalam Ramadan? Jawabannya nggak ada batasan. Amalan apapun nggak ada batasan. Tetapi ada 5 amalan prioritas. Ada 5 amalan prioritas yang sejak sekarang kita siapkan diri kita untuk tidak kelewatan. Yang pertama tentunya puasa. Jadi ini hukumnya wajib puasa Ramadan. Maka upayakanlah puasa kita berkualitas. Jangan puasa yang sekedar gugur kewajiban. Oh, alhamdulillah selesai hari pertama. Oh, alhamdulillah selesai hari kedua. Berarti 28 lagi selesai. Oh, selesai hari ketiga dan seterusnya. Sekedar gugur kewajiban jangan. Tapi puasa yang berkualitas. Puasa yang berkualitas itu bagaimana? Puasa berkualitas itu tidak rofah, tidak jahal. Idza shoma ahadukum fala yarfath wala yajhal, atau kama qala Nabi. Kalau seorang kalian di antara kalian berpuasa, maka jangan rofah, jangan jahal. Rofah itu berbicara hal-hal yang memancing birahi. Jahal itu berbuat perkara-perkara kemungkaran. Perkara kemungkaran apapun. Jadi pandangan mata dijaga, telinga dijaga, tidak dengerin musik dan yang lainnya, riba, keputusan-keputusan, tindakan, semuanya harus dijaga, biar jangan sampai berbuat jahil, kebodohan. Sampai Nabi ngajari biar tidak jatuh ke dalam jahil. Apa kata Nabi? Ini ru'un syatamahu aqwatalahu falyaqul inni shaim. Atau kata Nabi, kalau ada orang ngajak berantem, berselisih, bilang ke dia, ngapunten, saya lagi puasa, udah ditinggal. Nabi ngajari begitu, biar tidak terjatuh ke dalam jahil, kebodohan. Ini puasa yang berkualitas. Jangan sampai tidak berkualitas, nanti sekedar sah saja gugur wajiban, gak dapat pahala, di mana Nabi bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji, perbuatan kotor, maka Allah tidak punya kepentingan dari puasanya yang meninggalkan makan, meninggalkan minum. Tidak makan, lapar, tidak minum, haus. Tapi Allah tidak punya kepentingan. Artinya sekedar sah saja kalau memang sah. Sekedar sah saja, nggak ada pahala. Sayang sekali. Sayang sekali. Saya mau cerita, dulu, zaman belum ada TV. Zaman belum ada TV itu ada sebuah desa yang pak kiainya ngajak, selama Ramadan matikan TV. Maka selama Ramadan satu kampung itu nggak ada TV. Karena pakainya memandang TV itu bagus, tetapi suka-suka muncul yang nggak bagus. Khawatirnya nanti berbuat jahil, berbuat rofas, maka matikan selama sebulan penuh, TV mati. Pengen puasanya berkualitas. Nah sekarang kita misalnya nggak ada TV atau nggak punya TV, tapi punya HP. Ya.
Apa nggak HP-an? Nggak mungkin. Nah, HP itu kan bagus untuk komunikasi dan yang lain, tapi suka-suka muncul yang nggak jelas gitu ya. Suka-suka muncul yang nggak jelas. Masa nggak HP-an? Hah? Ya, ya pastikan untuk komunikasi begitu. Kalau takut buka apa muncul-muncul yang nggak jelas ya jangan. Biar nggak rafat, biar nggak jahil. Yang kedua, amalan prioritas adalah yang mulai tahajud atau populernya di Ramadan namanya taraweh. Memang apa bedanya? Yang mulai dalam Ramadan dengan di luar Ramadan bedanya apa? Bedanya sisi jamaah. Di luar Ramadan nggak boleh berjamaah. Yang mulai tahajud di luar Ramadan tidak boleh berjamaah kecuali sesekali. Nabi pernah sholat tahajud berjamaah dengan Hudzaifah bin Al-Yaman, dengan Ibnu Abbas, dengan Anas bin Malik, dari Ibnu Mas'ud. Itu sesekali. Nggak boleh terus-menerus. Yang terus-menerus dan bahkan diperintahkan itu dalam Ramadan. Dan fadilahnya sangat tinggi. Man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Pernah kita sholat semalam suntuk? Sholat maghrib, kemudian selesai, nyambung sholat, ba'da maghrib, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, kemudian sholat isya, kemudian sholat ba'diyah, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, kemudian selesai tutup witir, datang subuh. Pernah? Ya, mungkin ada, tapi satu, dua, tiga orang. Secara umum ya berat, tetapi fadilahnya bisa didapatkan. Bagaimana caranya? Jangan selesai kecuali bersama imam, tarawehnya. Imam 8 rakaat tambah 3 witir, ikut. Imam 20 rakaat ditambah 3 witir, ikut. Jadi jangan menyudahi kecuali bareng dengan imam. Biar mendapatkan fadilah sholat semalam suntuk. Kemudian perlu kita sampaikan sekarang, di sini kan nanti 10 terakhir biasanya kita mengadakan 2 kali sholat. Ya, kita mengadakan 2 kali sholat, 10 terakhir. Sholat yang sore yang pada isya langsung dengan yang malam. Pak Ketua, kita sampaikan untuk 10 terakhir yang di sorenya nggak usah ada witir, imamnya dipesan. Imamnya dipesan. Yang 10 terakhir sorenya, yang sore pada isya langsung nggak usah ada witir. Karena kita mau nyambung di malamnya. Dan makmum tidak dikatakan menyudahi sebelum imam. Karena imamnya tidak witir, ya kita tidak witir. Nah, nanti kalau yang karena ini yang lebih kita pahami dari penjelasan Syekh Utsaimin. Jadi sholat kan nggak ada batasan rokaat, nggak ada batasan rokaat. Nah, terus waktunya kan sampai datangnya subuh. Nah, kita mau sholat sorenya dan ada istirahat panjang dan mau nyambung lagi begitu, maka biar satu rangkaian nyambung. Ya. Sehingga witirnya biar di akhir saja, itu 10 ya terakhir. Kemudian yang tidak mau nyambung malam ya, yang mau selesai sudah di sore hari ya biar witir sendiri. Biar witir sendiri, ya Pak Ketua. Jadi jangan selesai kecuali bersama imam. Kita pernah sampai ke mengganti gitu ya. Biasanya kan kita sholat 8 rakaat ditambah 3 witir. Waktu itu kita posisi di mengganti. Mau ngejar ke sini ya nggak mungkin, mengganti ke sini nggak mungkin. Ya sudah, kita singgah di masjid yang kita dapat. Sholat taraweh panjang, itu baru kita dapati panjang. Rukunya lama, termasuk sujudnya, dapat 2 rakaat. Saya memperkirakan, nah ini mungkin 8 rakaat tambah 3 witir. Ternyata 20 rakaat dengan 3 witir. Itu kita baru dapati di Surabaya atau Gresik, ya itu aja. Jadi imamnya 2 bergantian. Jadi rakaat pertama imam A, rakaat kedua, sholat yang kedua imam B, terus bergantian sampai 20 rakaat. Dan dua-duanya hafidhul Quran. Itu dimenganti. Waktu itu ya akhirnya tengah 10 baru selesai. Ya kita singgah maunya biar gak ketinggalan tarawih lama sekali. Nah karena memang perintah Nabi jangan selesai hingga selesai bersama imam, biar mendapat pahala sholat semalam suntuk. Amalan prioritas yang ketiga adalah sodakoh. Bulan Ramadan identik dengan sodakoh. Nabi SAW sebagaimana Ibnu Abbas menuturkan, kan ajwadun nas, wa kan ajwadu ma yakunu fi Ramadan.
Nabi adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sudah paling dermawan, beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Nabi kalau mau mengambil kekayaan sangat gampang sekali. Karena dari ghanimah Allah putuskan 1/5-nya untuk Nabi. Kemudian 4/5-nya untuk para sahabat. Tetapi Nabi hanya mengambil seperlunya untuk diri dan keluarganya, dan bahkan di dalam uh, pengapungan Bani Nadir, di mana mereka berkhianat, kemudian mereka dikepung langsung menyerah begitu saja dan meninggalkan daerahnya, sehingga kekayaannya, tanah dan yang lainnya diambil oleh kaum muslimin tanpa peperangan sedikit pun, maka Allah tetapkan ini diserahkan kepada Nabi sepenuhnya. Nabi hanya mengambil apa? Nabi hanya mengambil yang mencukupi keluarganya untuk 1 tahun. Apa yang mencukupi yang bisa disimpan 1 tahun? Ya kurma dan gandum kurang lebihnya. Itu saja. Padahal Allah sudah tetapkan nggak dibagi kepada yang lainnya, tapi diserahkan kepada Nabi sepenuhnya. Nabi hanya ngambil yang bisa disimpan 1 tahun. Selebihnya untuk apa? Selebihnya untuk membeli kuda dan persenjataan perang, sehingga kaum muslimin memiliki kuda dan persenjataan perang. Dan dalam ghanimah-ghanimah yang didapatkan, Nabi hanya mengambil sepenuhnya, seluruhnya diberikan. Maka Ibnu Abbas mengatakan Nabi orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Para jamaah, taufik minallah, alhamdulillah kita sudah ada infak harian, tidak ada hari kecuali pasti berinfak. Sudah infak bulanan, sudah infak pekanan, sudah infak bulanan, sudah insidentil. Kalau infak tahunan kan zakat. Alhamdulillah, taufik minallah. Nggak ada hari pasti berinfak. Kemudian pekanan, mungkin hari Jumat pasti berinfak. Bulanan, mungkin kepada lembaga apa bulanan, alhamdulillah. Dan insidentil, ada 4 macam infak. Alhamdulillah kita lakukan. Berarti sudah hebat. Alhamdulillah, bulan Ramadan harus lebih hebat lagi. Bulan Ramadan harus lebih hebat lagi. Kalau misalnya setiap hari kita 10.000, bulan Ramadan tingkatkan. Karena jangan sampai sama Ramadan dengan nggak Ramadan. Amalan prioritas yang keempat apa? Membaca Al-Quran. Bulan Ramadan identik dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nabi SAW dalam bulan Ramadan didatangi malaikat Jibril untuk disimak bacaan Al-Qurannya setiap malam. Setiap malam. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka kita lihat para pendahulu kita mencontohkan di dalam masalah Al-Quran sangat luar biasa sekali. Mereka fokus dengan Al-Quran. Kita bacakan. Misalnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari setiap siang di bulan Ramadan hatam. Di malamnya setiap 3 malam. Setiap harinya di siang hari hatam. Untuk malamnya setiap 3 malam hatam. Itu Imam Bukhari. Dan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in. Dia hatam setiap 2 malam. Kemudian yang berikutnya Al-Walid bin Abdul Malik. Dia khalifah yang ke-6 dari Bani Umayyah. Dia di setiap hari-harinya 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Begitu Ramadan, 1 bulan Ramadan hatam 17 kali. Kalau setiap harinya 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam, itu setiap harinya. Dan di dalam bulan Ramadan hatam 17 kali. Kemudian yang berikutnya Imam Qatadah, beliau seorang tabi'in. Di dalam hari-hari biasanya setiap 7 hari hatam. Di dalam hari-hari biasanya setiap hari 7 hatam. Begitu masuk Ramadan setiap 3 hari hatamnya. Kemudian yang berikutnya Imam Syafi'i, hatam setiap hari 2 kali. Kita mau hatam berapa kali? Ramadan kita hatam berapa kali? Minimal berapa kali? Ya minimal sekali 5/4. Ya, minimal sekali. Dan untuk menghatamkan sekali itu gampang. 1 juz itu ada 20 halaman. Salat 5 waktu sehari semalam. 20 dibagi 5 waktu kan setiap waktunya 4 halaman. Habis zuhur 4 halaman, habis asar 4 halaman, habis maghrib 4 halaman. 5 waktu selesai 1 juz. Kalau misalnya
habis subuh langsung kegiatan, misalnya goes pada subuh gitu ya. Nah, kan menjadi nggak baca, jadi rapel nanti pada zuhurnya 8 halaman begitu. Selesai dengan target satu kali hatam itu gampang. Kemudian jangan kita beralasan saya kan masih belum lancar, jadi saya fokus sama tahsin dulu, ya. Saya fokus sama tahsin dulu, nggak khatam Quran. Jangan sampai alasan belum lancar kemudian nggak khatam. Soalnya lagi tahsin, jangan. Ya tahsin tetap tahsin dan gradul misalnya masih gradul upayakan untuk sampai khatam. Amalan prioritas yang terakhir yang kelima apa? Qiyamul lail, i'tikaf. Karena setiap hari kita itikaf, gak ada batasan. Itikaf gak ada batasan. Ini bisa itikaf apa tidak Bapak Ibu? Seperti bisa itikaf apa enggak? Kalau Bapak Ibu niat itikaf, ya itikaf. Jadi habis subuh, bahkan sebelum subuh masuk masjid, niat itikaf, ya itikaf. Itikaf itu kan intinya berdiam diri di masjid, berdiam diri di masjid, gak ada durasi berapa lama, gak ada tentuan, putus dari urusan dulu itu itikaf. Putus dari urusan dunia, berdiam diri di masjid untuk baca Quran, untuk zikir, untuk sholat, untuk halaqah ilmu, itu demi etikaf. Jadi Bapak ini berapa kebaikan di masjid? Taklim, sholat subuh jamaah, niat etikaf berapa durasi? Banyak kebaikan kalau niat etikaf. Karena bisa saja di masjid tapi tidak niat etikaf. Iya di masjid, tapi mengkoordinir bisnis. Oh ya kirim ya, kirim. Nah, ya tapi tidak etikaf. Kirim barang kan dari masjid, tidak ada itikaf. Karena itikaf itu putus dari urusan dunia. Makanya para ulama bicara masalah itikaf, cari masjid yang tidak ketemu kawan-kawan. Karena nanti kalau ketemu kawan-kawan bisa ngobrol, putus itikaf jadinya gitu ya. Mau itikaf di mana? Sesama komunitas. Ya ngobrol goes nanti. Ngobrol kuliner nanti gitu ya. Jadi ya silahkan sama komunitas silahkan, tapi lagi itikaf jadi putus urusan dunia. Ya. Nah yang dimaksud di Ramadan ini itikaf khusus, dimulai dari 21 Ramadan, dimulai dari 21 Ramadan keluar ya Ramadan habis. Kalau mau itikaf dalam pengertian ini, itikaf khusus di Ramadan ini 10 hari terakhir, sebelum maghrib pastikan sudah di masjid. Begitu maghrib mulailah dia itikaf. Nanti keluarnya kapan? Keluarnya akhir Ramadan. Jadi begitu masuk 1 Syawal maghrib dia baru keluar. Gak boleh keluar di masjid terus. Keluar untuk hal-hal yang memang mengharuskan keluar, kamar mandi dan yang lain. Termasuk misalnya cek ke dokter yang memang tidak boleh tidak, itu tidak membatalkan itikaf. Karena dia harus cek ke dokter, itu tidak membatalkan itikaf. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi ada 5 amalan prioritas yang kita upayakan sebagus-bagusnya kualitas: puasa, taraweh, sodakoh, ya apalagi apa? Baca Quran dan etika. Nggak tahu ini di Toibah sudah lama nggak ada etika full. Di Masjid Ibrahim sering itu. Mungkin di sana pensiun, di sini nggak ada yang pensiun, ya muda-muda semuanya gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.